Hello everybody, skill bahasa di sini. Mari kita belajar bahasa Inggris. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kunci 8 TOEFL listening, listen for double negative expression. Langsung saja kita bahas bersama. Pada kesempatan kali ini, listen for double negative expression pada kunci 8 ini teman-teman, dengarkan kalimat ungkapan negatif ganda. Suatu hal yang mungkin terdapat dua ide negatif dalam satu kalimat yang bisa saja membingungkan teman-teman dalam tes TOEFL. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh teman-teman. Orang pertama bilangnya, I can't believe the news that I heard about the concert. Saya tidak yakin terhadap kabar yang saya dengar mengenai konser. Orang kedua bilangnya apa? Si woman, well, isn't impossible for the concert to take place. Ya, ini tidak mungkin untuk konser bisa diselenggarakan. Nah, apa yang ditanyakan? Apa yang wanita katakan mengenai konsernya? Nah, sebelum kita bahas langsung nih di jawabannya, kan ada alpha, there's no possibility that the concert will take place. Tidak ada kemungkinan bahwa konser akan diselenggarakan. Bravo, the concert will definitely not take place. Konser benar-benar tidak akan diselenggarakan. Bravo, the concert might take place. Konser mungkin diselenggarakan. Delta, the concert can take place. Konser tidak diselenggarakan. Nah, pertama-tama teman-teman perhatikan orang kedua di sini ya, si cewek. Dalam kalimatnya kan ada isn't. Nah, ini negatif yang pertama teman-teman. Isn't dari not-nya ya. Terus yang kedua ada impossible. Nah, ada dua negatif expression, yang satu dari not, yang satu dari in. Nah ya, imbuhan awalan in ditambahkan di possible, itu tidak mungkin atau mustahil ya teman-teman. Kalau kita perhatikan di sini dari baris kedua audio rekaman disebutkan it isn't impossible for the concert to take place. Tidak mustahil, itu tidak mustahil. Nah, enggak ya, langsung saja tidak mustahil untuk konser diselenggarakan. Ini berarti maknanya bagaimana? Ada kemungkinan possible. Jadi jawaban yang paling benar adalah Charlie ya teman-teman. Charlie. Pada jawaban Charlie kan terdapat modal might, mungkin, yang menunjukkan kemungkinan, maka jawabannya Charlie. Jadi dilihatnya dari might ini, mungkin terjadi. Kalau teman-teman bilang yang alpha itu tidak mungkin, berarti mungkin, masih ada kemungkinan, itu tidak mungkin. Nah, jarang sekali ini sebenarnya kalau dalam bahasa Indonesia kayak pemborosan kata ya teman-teman, tapi dalam bahasa Inggris masih sering digunakan, maka maknanya positif ya. Nah, bisa jadi positif maksud saya. Nah, kalau jawab alpha bagaimana teman-teman? There's no possibility that, tidak ada kemungkinan, berarti nggak mungkin terjadi, padahal masih ada kemungkinan terjadi ya, karena double negatif malah positif. Kalau bravo, tidak mungkin diselenggarakan, padahal masih ada kemungkinan. Begitu pula yang delta teman-teman, salah ya. Nah, cukup mudah ya kalau dilihat dari contohnya. Kita lihat strateginya bagaimana. Nah, untuk strategi kunci 8 ini, dengarkan kalimat ungkapan negatif ganda. Nah, perhatikan skema berikut yang menjelaskan rumus pembentukan situasi di mana pernyataan negatif ganda terjadi. Nah, contohnya, situationnya ada negatif wordnya nih, yang paling sering kita ingat atau familiar di kita. Ada kata not, no, none. Nah, ini kan satu ya.
dan negatif prefix. Biasanya gitu ya situasinya, ada not, no, none, terus ada prefix. Jadi pasangannya negatif word dan prefix. Contoh dalam kalimatnya nih, he didn't. Nah ini kan ada not, negatif word ya toh. Terus ada unclean. Nah ini negatif x, negatif prefix kan awalan ya, untuk suffix. Nah prefix, sorry, prefix ya, benar prefix. Kalau yang didn't, not-nya ini negatif wordnya, jadi ada double negatif. Maknanya teman-teman, did not like unclean office di sini maknanya malah menyukai kantor yang bersih. Kalau kita maknai secara letterlek bagaimana? Dia tidak suka kantor yang tidak bersih. Nanti dia tidak suka kantor yang tidak bersih. Berarti sukanya, nah berarti kalau tidaknya kita hilangin semua jadi suka kantor yang bersih. Nah kasarannya seperti itu ya teman-teman. Jadi negatif wordnya ini mengecoh kita, dia tidak suka kantor yang bersih. Nah itu malah harusnya kan the clean office, berarti dia nggak suka kebersihan. Tapi kalau dia tidak suka kantor yang tidak bersih, berarti dia tidak suka kotor kan gitu ya. Nah atau kita kalau pakai sinonim kan ini kita pakai kunci yang double negatif ya. Ada juga kan bilangnya dia tidak suka kantor yang kotor dan tidak bersih kan sama. Nah tapi di sini kita pakai yang double negatif. Oke teman-teman. Nah situasi yang kedua bagaimana? Terdapat dua kata kerja negatif. Contoh biasanya ya dari negatif wordnya ya teman-teman. Nah ini ya ada not, terus ada not. Nah di sini contohnya ini ya, it isn't snowing so they aren't going to the mountain. Sampai sini ya, sorry ini. Nah implikasinya bahwa mereka akan pergi ke jika salju ya, bersalju. Nah jika tidak akan langsung tidak akan snowing, nah tidak akan berselancar, jadi mereka tidak akan pergi ke ini apa namanya gunung, atau gini, snowing di sini tidak bersalju. Nah mudah itu aja ya, tidak bersalju, jadi mereka tidak pergi ke gunung. Nah jadi intinya kenapa ya, kalau bersalju baru pergi ke gunung. Nah kan gitu ya. Nah situasi yang lainnya bagaimana teman-teman? Nah bisa jadi pakai neither or not, either. Nah ini ya, hati-hati. Nah neither atau not either. Nah ini kalau neither biasanya not. Nah ini ya, sorry teman-teman, di sini sebenarnya lebih ke rangkaian negatif sentence ya teman-teman. Ini biasanya lebih ke penyederhanaan kalimat dengan menghilangkan kata yang sama. Nah bukan subjunctif. Kalau subjunctif kan ini ya, di sini contohnya nih, ini Susan didn't not like the movie and neither did John. Keduanya kan tidak suka. Sebenarnya kalimat ini bagaimana sih? Sebenarnya kan Susan didn't like the movie. Terus yang kedua, ini kalimat pertama. Kalimat yang kedua adalah John juga sama, didn't like the movie. Nah karena ini terlalu jabar teman-teman. Kalau teman-teman bilangnya Susan tidak suka nonton film dan John tidak suka menonton film, kan terlalu panjang.
Jadi kita ringkas. Nah, itu ya. Jadinya Susan tidak suka nonton film dan John juga. Maksudnya ya keduanya tidak suka. Jadi hati-hati ini ya, dengan neither. Biasanya dua kalimat seperti ini. Nah, kalau pakai not either berarti nanti diganti saja and bla 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 ya, and John didn't either. Nah, ini didn't either. Nah, itu berarti hati-hati juga nih, kalau didn't either itu negatif juga ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan ke latihan kunci 8. Number 1. Orang pertama bilangnya, do you think Ron Rogers will be elected? Orang kedua bilangnya, well, it's not completely impossible. Nah, pertanyaannya, what does the woman imply about Ron? Alpha, he'll definitely be elected. Bravo, the election is now complete. Charlie, she has high hopes for his chances. Delta, it may happen. 20 detik untuk menjawab. Ya, waktu habis teman-teman. Jawabannya adalah delta. Kira-kira kenapa? Mari kita bahas bersama. Nah, orang pertama bilangnya kan, apakah menurut Anda Ron Rogers akan terpilih? Orang kedua bilangnya, ya, itu tidak sepenuhnya mustahil. Nah, negatif wordnya mana? Not in. Nah, ini sebenarnya sama halnya di pembahasan sebelumnya tadi ya teman-teman. Nah, jadi pasti malah kepilih. Jadi yang benar delta. Karena maknanya apa delta? It may happen, yaitu mungkin terjadi. Itu mungkin terjadi. Kalau alpha, dia pasti akan terpilih. Pasti enggak ya, karena masih ada kemungkinan. Jadi bukan langsung kepilih. Nah, kalau bravo, pemilihan sekarang telah selesai, belum, masih mungkin terjadi. Kalau Charlie, dia memiliki harapan yang tinggi untuk peluangnya. Bukan ya, bukan itu yang dimaksud. Jadi kurang tepat kalau Charlie secara maknanya. Nah, secara ini ya, konteksnya maksud saya. Oke, next, number 2. Orang pertama bilangnya gimana? How was your tennis match today? Orang kedua, I didn't serve well and I didn't volley well either. Nah, pertanyaannya, what does the man say about his tennis game? Alpha, both parts of his game were bad. Bravo, B served better than he volleyed. Nah, volleyed. Charlie, some parts of his game were better than others. Delta, he played rather well. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis, jawabannya adalah alpha, teman-teman. Nah, mari kita bahas bersama kenapa alpha. Nah, orang pertama bilangnya gimana? Bagaimana pertandingan tenismu hari ini? Orang kedua bilangnya, saya tidak melakukan servis tenis dengan baik ya. Dan saya tidak melakukan tendangan voli dengan baik. Jadi ada dua negative word. Didn't serve. Nah, servisnya tidak baik. Kata kerjanya ya ini ya. Yang kedua, didn't volley either. Nah, volley-nya juga, tendangan volley-nya juga tidak baik, ya toh. Jadi jawaban yang paling tepat tadi adalah alpha. Both part of his game were bad. Kedua bagian permainannya buruk, ya toh. Dua-duanya buruk, servisnya buruk, tendangan volinya buruk. Kalau
Bravo bagaimana? Bravo servisnya lebih baik daripada tendangan voli? Kan enggak ya, dua-duanya buruk. Kalau Charlie, nah, some part of his game were better than others. Beberapa bagian dari permainannya lebih baik dari yang lain. Kita tidak menyebutkan hal tersebut, hanya menyebutkan dua hal yang buruk. Jadi Charlie kurang tepat. Kalau Delta, dia bermain cukup baik, enggak, padahal dua-duanya jelek. Gitu ya, Delta salah juga. Jadi yang benar Alpha. Both part of his game were bad. Kedua bagian permainannya buruk. Next, number 3. Orang pertama bilangnya, was Gary prepared for the debate? Orang kedua, it is no surprise that he was unprepared. Ya. Pertanyaannya, what does the woman say about Gary? Alpha, it is a surprise that he was prepared. Bravo, he was not ready as usual. Charlie, he prepared a really big surprise. Delta, his strong preparation came as no surprise. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis, jawabannya adalah bravo teman-teman ya. Kenapa bravo? Mari kita bahas bersama. Nah, was Gary prepared for the debate? Apakah Gary siap untuk debat? Nah, orang kedua bilangnya it is no surprise that he was unprepared. Tidak mengherankan kalau dia tidak siap. Jawaban yang benar adalah bravo. Dia belum siap. Seperti biasanya, he was not ready as usual. Nah, tidak mengherankan kan ya, tidak mengherankan. Kalau kita lihat negatif wordnya, no surprise ya, no surprise, terus ada un. Jadi ada no, ada un. Nah, situasinya ada negatif word dan prefix. Nah, ini ya teman-teman, jadi ada dua negatif word. Dia tidak mengherankan kalau dia tidak siap, berarti ya tidak mengherankan, berarti ya benar-benar tidak siap kayak biasanya. Kalau teman-teman jawab Alpha, it is a surprise that he was prepared. Sungguh mengejutkan bahwa dia siap, padahal bilangnya kan tidak mengherankan bahwa kalau dia tidak siap. Makanya Alpha salah. Charlie, dia menyiapkan kejutan yang sangat besar. He prepared a really big face. Enggak, bukan itu ya konsepnya, bukan itu maksudnya juga. Delta, persiapan yang kuat bukanlah sebuah kejutan, bukan itu juga ya. Jadi konteksnya salah semua nih untuk Charlie dan Delta. Oke, next, number 4. Orang pertama bilangnya, did you go out dancing with everyone else last night? Orang kedua bilangnya, I was not feeling well, so I didn't go out. Pertanyaannya, what does the woman mean? Alpha, she felt good enough to go out. Bravo, she went out to get some medicine. Charlie, she felt like dancing, so she went out with everyone. Delta, she stayed home because she was sick. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis, jawabannya adalah Delta, teman-teman. Kenapa Delta? Mari kita bahas bersama. Orang pertama bilangnya apa sih? Did you go out dancing with everyone else last night? Apakah kamu pergi berdansa dengan orang lain tadi malam? Orang kedua bilangnya, I was not feeling well, so I didn't go out. Saya tidak merasa enak badan, jadi saya tidak keluar. Tidak enak badan, tidak keluar. Nah, ada dua negative word, was not feeling well dan didn't go out ya. Jawaban yang benar adalah Delta.
She stayed home because she was sick. Nah, dia tinggal di rumah karena sakit, ya kan? Saya merasa tidak enak badan, berarti sakit. Jadi saya tidak keluar, berarti di rumah. Nah, gitu ya. Makanya delta yang benar. Kalau dijawab alfa, dia merasa cukup sehat dan pergi keluar. Enggak, dia merasa tidak enak badan, jadi dia tidak keluar ya. Kalau bravo, dia keluar untuk mengambil obat. Enggak. Kalau Charlie, dia merasa ingin menari, jadi dia pergi bersama semua orang. Nah, enggak juga ya, ini konteksnya salah Charlie. Jadi alpha, bravo, Charlie salah. Oke, next, number 5. Orang pertama bilangnya, do you think Paula understands what she's done? Orang kedua, she isn't unaware of the trouble she's caused. Pertanyaannya, what does the man say about Paula? Alpha, she has problems that others aren't aware of. Bravo, others aren't aware of her problems. Charlie, she knows she's been a problem. Delta, she doesn't have a care in the world. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis, jawabannya adalah Charlie, teman-teman. Kira-kira kenapa Charlie? Mari kita bahas bersama. Nah, orang pertama bilangnya, apakah menurut Anda Paula memahami apa yang telah dilakukan? Do you think Paula understand what she's done? Orang kedua bilangnya, dia bukannya tidak. Nah, bukannya tidak menyadari, bukannya dan tidak menyadari masalah yang dia timbulkan. Nah, di sini maksudnya berarti yang Charlie ya, dia tahu dia sedang menjadi masalah ya. Nah, dia bukannya tidak tahu, bukannya tidak menyadari, berarti menyadari ya. Kalau kita jawab apa, dia mempunyai masalah dengan orang lain, salah konteks. Kalau Charlie, bravo, orang lain tidak menyadari masalahnya, juga salah konteks. Delta, dia tidak peduli pada dunia ini, salah konteks juga. Nah, yang benar Charlie ya teman-teman. Next, number 6. Orang pertama bilangnya, did your friends finish the term paper for history class? Orang kedua bilangnya, Steve wasn't able to finish it and Paul wasn't either. Nah, what does the woman mean? Alpha, Steve wanted to finish his paper and so did Paul. Bravo, both Steve and Paul's paper were incomplete. Charlie, Steve and Paul were busy doing their term papers. Delta, when Steve wasn't able to finish his paper, Paul couldn't help. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis, jawabannya adalah bravo teman-teman. Kenapa kira-kira bravo? Mari kita bahas bersama. Nah, orang pertama bilangnya, apakah teman Anda sudah menyelesaikan tugas kalian kuliah sejarah? Nah, orang kedua bilangnya, Steve tidak bisa menyelesaikannya dan Paul juga tidak. Jadi di sini kan ada negative verb ya, wasn't dan wasn't either. Nah, di sini ini berarti keduanya tidak melakukannya ya. Jadi jawaban yang paling benar adalah bravo. Makalah Steve and Paul tidak lengkap. Kalau alpha kurang tepat karena Steve ingin menyelesaikan makalahnya, begitu juga Paul, kurang tepat ya. Ini kebalikannya malahan. Kalau Charlie, Steve and Paul sedang sibuk mengerjakan tugas kuliah, bukan itu yang dimaksud. Delta pun sama, ketika Steve tidak dapat menyelesaikan makalahnya, Paul tidak dapat membantu. Nah, ini
konteksnya yang salah. Next, number 7. Orang pertama bilangnya, can you believe that George walked out of the restaurant without paying for his share of the meal? Orang kedua bilangnya, it was irresponsible of him not pay the bill. Pertanyaannya, what does the woman mean? Alpha, it wasn't George's responsibility to pay the bill. Bravo, Bill was irresponsible about paying George's rent. Charlie, George acted carelessly by not taking care of the bill. Delta, George took responsibility for the unpaid bill. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis, jawabannya adalah Charlie, teman-teman. Kenapa Charlie? Kira-kira mari kita bahas bersama. Orang pertama bilangnya, percayakah Anda bahwa George keluar dari restoran tanpa membayar jatah makanannya? Tanpa bayar makanan nih. Orang kedua bilangnya tidak bertanggung jawab kalau dia tidak membayar tagihan. It was irresponsible. Ya, ini negatif word pertama, terus ada not to pay. Nah, dua negatif word. Maka jawaban yang paling benar adalah Charlie tadi ya, teman-teman. Kenapa Charlie? George bertindak ceroboh dan tidak mengurus tagihan. Dia tidak bertanggung jawab berarti ceroboh, ya toh? Dia tidak membayar tagihannya, ya, tidak mengurus tagihannya. Kalau jawab Alpha, bukan tanggung jawab George untuk membayar tagihan tersebut, salah ya. Kalau Bravo, Bill tidak bertanggung jawab dan membayar uang sewa ke George, bukan ya, padahal keduanya enggak. Delta, George bertanggung jawab atas tagihan yang belum dibayar, enggak juga. Nah, next, number 8. Orang pertama bilangnya, what happened when Harry applied to Milhouse University? Orang kedua bilangnya, it was unfortunate that he wasn't admitted to the university. What does the woman mean? What does the woman say about Harry? Nah, Alpha, it's fortunate that he was accepted. Bravo, it's good that he wasn't admitted. Charlie, fortunately the university didn't admit him. Delta, it's too bad he was rejected. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis, jawabannya adalah Delta, teman-teman. Nah, kenapa Delta? Mari kita bahas bersama. Orang pertama bilangnya, apa yang terjadi ketika Harry mendaftar ke University Milhouse? Orang kedua bilangnya, saya sekali tidak diterima. Nah, sayang sekali dia tidak diterima, dia di universitas tersebut. Nah, it was unfortunate. Nah, ya. Sayang sekali dia tidak diterima. Sayang sekali, sorry. Nah, kalau ini dia tidak diterima, wasn't admitted. Nah, jawaban yang benar adalah Delta. Sayang sekali dia ditolak, ya toh. Untuk Alpha, beruntung dia diterima, kurang tepat. Beruntung dia tidak diterima, kurang tepat juga. Bravo, Charlie. Untungnya universitasnya tidak menerima. Enggak, bukan untungnya ya, tapi sayang sekali jatuhnya. Dia ditolak. Oke, next. Number 9. Orang pertama bilangnya, what did you think of the essay that I wrote? Orang kedua, the first draft of the essay wasn't well written and the second wasn't much better. Pertanyaannya, what does the man mean? Alpha, the first essay
was better than the second. Bravo. The first and the second draft couldn't be better. Charlie, the second draft of the essay was much better than the first. Delta, both versions were poorly written. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis, jawabannya adalah delta, teman-teman. Kenapa? Mari kita bahas bersama. Orang pertama bilangnya, apa pendapat Anda tentang essay yang saya tulis? What did you think of the essay that I wrote? Nah, orang kedua bilangnya, yang cowok, draft pertama esainya tidak ditulis dengan baik. Tidak ditulis dengan baik ya. Nah, wasn't well written. Nah, terus draft kedua juga tidak jauh lebih baik, gitu. Berarti nah ini tadi teman-teman, untuk yang orang kedua kan ada kata tidak jauh lebih baik dan tidak ditulis. Nah, di sini ya intinya. Jadi dari percakapan orang kedua ini, yang benar jawabannya adalah delta, ya kan? Nah, tidak ditulis dan tidak jauh lebih baik. Jadi kedua versi tersebut ditulis dengan buruk. Gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman jawab alpha, bagaimana? Alpha essay pertama lebih baik. Apakah lebih baik? Kan enggak. Essay pertama ditulis dengan buruk, dengan tidak ditulis dengan baik. Nah, yang kedua juga tidak ditulis lebih baik, jadi kurang tepat ya alpha. Kalau bravo pun sama, draft pertama dan kedua sangat baik padahal buruk, tidak ditulis dengan baik. Draft esai kedua jauh lebih baik daripada yang pertama, enggak juga, padahal keduanya jelek. Oke, next, the last question, number 10. Nah, orang pertama bilangnya, has Roger been distraught by all of the recent problems? Orang kedua, he hasn't been unaffected. Nah, pertanyaannya, what does the woman mean? Alpha, Roger has been bothered. Nah, bothered. Terus ada Roger wasn't the least bit disturbed. Bravo. Untuk Charlie, the problems have had a little effect on Roger. Delta, Roger hasn't been disturbed. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis, jawabannya adalah alpha, teman-teman. Kenapa alpha? Mari kita bahas bersama. Nah, orang pertama bilangnya kan, apakah Roger merasa terganggu dengan semua masalah yang terjadi akhir-akhir ini? Nah, orang kedua, dia bukannya tidak terpengaruh. Nah, jadi di sini ada double negatif, dia bukannya tidak berpengaruh. Berpengaruh berarti terpengaruh ya teman-teman. Jawaban yang tepat alpha, Roger merasa terganggu. Kalau bravo, Roger wasn't the least bit disturbed. Nah, itu Roger sama kali tidak merasa terganggu, kurang tepat. Charlie, the problem have had little effect on Roger. Permasalahan tersebut tidak banyak terpengaruh pada Roger, kurang tepat juga. Delta pun sama, Roger hasn't been disturbed. Roger tidak diganggu, kurang tepat. Yang tepat kan Roger has been bothers atau bothers. Nah, bothers ya bacanya. Nah, alpha, Roger merasa terganggu. Oke, cukup mudah ya teman-teman. Intinya kalau ada double negatif, hati-hati. Maksud yang diinginkan itu bagaimana? Nah,
saya tidak merasa tidak dihargai, berarti merasa dihargai, ya toh. Nah, jadi hati-hati teman-teman seperti kata double negatif tersebut. Oke, itu dia tentang kunci 8 ya teman-teman. Sekian, thanks for watching.